warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddha. Pada hari ini, hari Minggu 8 Desember 2024, kita akan mengikuti serangkaian seminar kesehatan nasional dengan judul Kolaborasi Antar Profesi Kesehatan dan Komunitas dalam Tata Laksana HIV. Acara ini diselenggarakan oleh Sastra Citra Abadi Education. Selamat pagi, senang sekali pada hari ini bersama saya lagi, Milo Putu Ayu Puspitawangi, yang diberikan kesempatan kembali menjadi MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta seminar dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kami hormati, founder Sastra Citra Abadi Education, Ibu Nurse Sastra Yanti Sinaga Aska. Kami berharap, saya sebagai panitia, berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita juga mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan beliau. Pada pagi hari ini, kita boleh berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan yang sangat baik ini, di mana kita berharap sebagai orang yang sudah memberikan keputusan untuk melayani, tentunya ada pertanggungjawabannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Atas dasar dorongan yang kuat untuk memberikan terbaik terhadap pelayanan kita, saya yakin bahwa baik pemateri maupun peserta yang hadir hari ini tujuannya adalah tetap bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman kita yang membutuhkan pelayanan, dan juga membuktikan bahwa pengabdian kita terhadap pelayanan dan kesehatan masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Kita mengambil tema pada pagi hari ini terkait dengan kolaborasi antar profesi kesehatan dan komunitas dalam tata laksana HIV atau HIV. Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini dari para narasumber yang sangat luar biasa boleh berdampak sangat luar biasa juga terhadap pelayanan kita, sehingga teman-teman kita yang memang mendapatkan diagnosa ini. Pertama, kita akan undang pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Restuti Hidayani Saragi. Selamat pagi, Ibu Dr. Restu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Ayu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar sangat jelas sekali, dokter. Beliau adalah Ibu Dr. Restuti Hidayani Saragi, spesialis penyakit dalam, penyakit tropis dan infeksi, Finazim, Magister Hukum Kesehatan. Beliau menempuh pendidikan dari tahun 2004, yaitu pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian, beliau menempuh pendidikan spesialis pada tahun 2012
yaitu spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian, beliau menempuh pendidikan Magister Hukum Kesehatan pada tahun 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian pada tahun 2020, beliau menempuh pendidikan subspesialis penyakit tropis dan infeksi Kolegium Penyakit Dalam Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan pada tahun 2024, beliau menempuh pendidikan Doctoral Program Consideration in Global Health Policy and Evaluation Johns Hopkins University, Baltimore di US. Sekarang menjabat sebagai anggota ahli nasional malaria di Kemenkes RI. Beliau juga menjadi supervisor akreditasi di Rumah Sakit Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Dewan Pakar ID Cabang Medan. Saat ini beliau juga menjadi wakil program pengendalian resistensi antimikroba di RSUP Adam Malik Medan. Dan beliau juga menjadi ketua tim penanganan penyakit infeksi emergency Provinsi Sumatera Utara. Pada sesi ini beliau akan membahas mengenai apa langkah selanjutnya dalam tata laksana HIV. Sebelum sesi pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Ibu Dr. Restuti, waktu dan tempat kami persilakan. Sesuai dengan judul yang diamanahkan kepada saya akan menyampaikan materi paparan mengenai undetectable sama dengan atau equals to untransmittable. Singkatnya U equals U atau U sama dengan U. Itu undetectable terjemahannya adalah tidak terdeteksi. Apa yang tidak terdeteksi? Yang tidak terdeteksi adalah viral load dari HIV alias konsentrasi virus di dalam darah teman-teman ODIF sudah tidak terdeteksi. Itu arti pemahaman undetectable. Equals to atau sama dengan untransmittable. Arti untransmittable adalah tidak bisa menularkan. Nah, jadi dari U sama dengan U kita dapat satu konsep ya, bahwa ketika viral load atau konsentrasi virus HIV di dalam darah ODIF sudah sampai pada titik tidak terdeteksi oleh laboratorium, maka itu artinya adalah good news, berita baik. Kenapa? Oleh karena posisi atau status ODIF yang sudah mencapai undetectable menjadi tidak lagi bisa menularkan kepada orang lain. Itu berita baiknya. Sehingga kalau nanti ini sudah tercapai, karena ini adalah goal ya dari penanganan HIV, apa langkah selanjutnya dalam tata laksana HIV? Tentu kita tahu kita nggak boleh berhenti karena HIV hingga saat ini masih merupakan penyakit kronis. Penyakit kronis tentu sebutannya tidak bisa sembuh sempurna, tidak bisa hilang begitu saja. Berbeda dengan penyakit infeksi yang bersifat akut, contoh COVID-19, tuberkulosis. Kalau sudah dinyatakan sembuh berarti tidak ada lagi, selesai. Tetapi HIV kita berbicara hal yang berbeda. Kronis ya, jadi statusnya adalah mencapai suatu target terkontrol yaitu undetectable. U equal U ini adalah lambang yang dikeluarkan oleh UNAIDS alias United Nations AIDS alias Badan PBB yang mengurusin AIDS. Ini sejarahnya mengenai U sama dengan pada tahun 2008 Komisi Nasional AIDS negara Swiss. Jadi kalau di Indonesia mungkin sama seperti yang tempat saya bergabung ya di Kemenkes, panel ahli HIV dan AIDS dan penyakit infeksi menular seksual. Ini yang punyanya negara Swiss gitu ya. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan ya, menyatakan bahwa ketika ODIF patuh, kata kuncinya patuh terhadap terapi antiretroviral dan terapinya ternyata efektif alias berespon baik terhadap ODIF tersebut, dan akhir daripada patuh dan respon obat yang baik itu adalah ini viral load menjadi
konsentrasinya turun sampai di bawah 40 kopi per mililiter. Ini satuannya ya teman-teman. Kalau kita cek viral load di laboratorium itu satuannya kopi per mililiter. Sampai di bawah 40 kopi per mililiter, atau kadang-kadang ada laboratorium yang membuatnya tidak terdeteksi gitu ya. Minimal selama 6 bulan. Artinya selama 6 bulan viral loadnya ini bertahan di bawah 40 mililiter. Dan syaratnya yang kedua adalah tidak ada penyakit infeksi menular seksual lainnya yang diderita atau yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya apa? Sifilis, gonore, chlamydia, dan lain-lainnya itu nggak ada, clear. Kalaupun ada sudah sembuh, kalaupun ada sebelumnya sudah sembuh. Tidak ada penyakit infeksi menular seksual dan undetectable alias viral load di bawah 40. Maka ODIF tersebut tidak akan mentransmisikan HIV secara seksual. Ya, itu pilar pertama secara historinya tahun 2008. Kemudian 8 tahun setelah temuan itu yang pernyataan berdasarkan berbagai penelitian itu dimulailah campaign atau kampanye prevention alias pencegahan. You sama dengan you, ya, sehingga sepakatlah dunia bahwa konsep ini ya dibawa sampai akhirnya ke WHO, ke UNAIDS ya, bahwa ODIF yang sedang on ARV alias sedang mengkonsumsi dan terus tidak putus mengkonsumsi ARV dan dapat mempertahankan kondisi atau status viral load yang undetectable memiliki resiko 0, zero risk, resiko 0 terhadap kemampuan menularkan, mentransmisikan HIV kepada partnernya secara seksual, pasangan seksual ya. Ini sumbernya tahun 2023 kalau teman-teman ingin mengulik lebih jauh. Oke, selanjutnya apa sih, mau ngapain sih gitu, tujuannya dibuat begitu gitu. Tujuannya adalah pertama menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Ini keluar yang paling pertama. Kenapa? Kita tahu bahkan hingga saat ini stigma dan diskriminasi terhadap ODIF itu masih sangat tinggi ya. Saya nggak bahas panjang di sini, tapi saya dan Pak Aan gabung dalam JPHIV, Jaringan Penelitian HIV Indonesia, JPHIV Indonesia. Beberapa bulan yang lalu kita adakan rutin ya pertemuan begitu secara Zoom juga. Ada satu penelitian yang beberapa center ya ternyata mengejutkan. Stigma dan diskriminasi yang paling tinggi, yang masih lumayan tinggi itu justru berasal dari dokter dan nakes. Nah, padahal harusnya kan kita, dokter dan tenaga kesehatan yang merangkul para ODIF ya. Jadi dengan disampaikannya, dengan di launchingnya dan dengan disosialisasikannya, you sama dengan you, U sama dengan U, berarti apa yang dikhawatirkan gitu ya. Bahkan berarti kan no problem gitu. No problem dalam segi kehidupan, bukan hanya kepada orang ya, orang di luar daripada ODIF, tapi juga kepada kehidupan pribadi ODIF tersebut. No problem itu akan terlihat untuk kehidupan personalnya di nomor 2, menurunkan kekhawatiran ODIF untuk menularkan ke pasangan. Jadi ODIF kalau dia punya pasangan seksual ya, yang masih berpasangan, maka biasanya kekhawatirannya bukan hanya terhadap kehidupannya pribadi, tetapi juga kepada kehidupan pasangan seksualnya, keluarganya, bagaimana kalau aku menularkan ya, dan lain sebagainya. Dan banyak kasus juga karena terdeteksinya lambat, sudah keburu menularkan kepada pasangan seksualnya. Nah, oleh sebab itu, kalau deteksi dini bisa ditingkatkan, kemudian status capaian U sama dengan U bisa tercapai cepat, maka kita bisa melindungi, kita bisa mencegah prevention, mencegah penularan kepada pasangan seksualnya. Bayangkan kalau ini dimultiplikasi di banyak orang, banyak ODIF, maka tentu jalan pathway
ke eliminasi HIV 2030 yang kita tinggal punya 5 tahun lagi kurang lebih, mungkin insya Allah akan lebih terang ya. Yang ketiga, untuk sebagai target pengobatan, tentu pengobatan sajakah? Oh tidak. Target pengobatan untuk ODIF sendiri iya, tetapi pengobatan untuk pencegahan alias treatment as prevention itu juga. Kenapa? Berhubungan dengan yang nomor 2 tadi. Kalau ODIF sudah undetectable berarti dia tidak lagi menularkan kepada pasangan seksualnya, berarti treatment as prevention. Yang keempat juga menghilangkan barrier terhadap pelayanan kesehatan lainnya. Ini yang keempat berhubungan dengan yang pertama. So, no worry gitu ya. Dan alasannya kita tidak khawatir, kita tidak melakukan stigma dan diskriminasi bukan hanya feeling, tapi berdasarkan bukan hanya feeling, bukan hanya HAM dan lain sebagainya, tapi juga berbasis sains gitu ya. Beda dengan COVID. Oh iya, COVID harus pakai APD, alat pelindung diri yang lengkap, oleh karena penularannya sangat gampang. Gitu. Justru HIV penularannya sangat restricted, utamanya dari seksual, dan bahkan setelah tercapai U sama dengan U, dari seksual juga nggak nular loh, gitu kira-kira. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya nih dok. Saya izin bacakan ya. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Eka Oktaria. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan ODIP yang undetectable kemudian melahirkan secara normal dan menyusui bayinya? Apakah bayinya berisiko tertular HIV? Baik, kepada Dokter Restuti, kami persilakan. Jadi ini berarti skupnya adalah ODIF yang kategorinya ibu ya, ibu menyusui. Berarti ini ODIF yang seperti apa dulu? Apakah sudah undetectable atau belum? Dulu ya kan. Kalau sudah undetectable, maka dengan demikian resiko untuk mentransmisikan virus HIV melalui air susu juga tentunya akan semakin menurun ya, semakin kecil gitu ya. Tetapi seperti yang ada tadi saya singgung, semuanya harus dipertimbangkan case by case oleh DPJP kerjasama juga dengan dokter anak tentunya. Jadi gini, pada prinsipnya yang tidak boleh adalah mencampur. Misalnya kalau dari awal ASI yang diberikan gitu ya, kan si ibu dipastikan dulu harus minum ARV. Kalau ibunya nggak minum ARV, boleh ya gawat gitu ya. Artinya besar kemungkinan akan menularkan. Kenapa? Karena tadi kan ARV treatment as prevention, resiko akan lebih rendah kalau sudah undetectable. Tapi kalaupun belum undetectable, kita dihadapkan pada dilema mau ASI atau mau susu formula ya. Kedua-duanya tetap bukan zero resiko, bukan nol resikonya dengan pemantauan yang tepat. Contoh, secara sosial ekonomi, seandainya kita khawatir nih, dokter ya maksudnya, aduh khawatir ini viral load-nya masih tinggi, kemudian baru 2 bulan minum ARV, belum dicek undetectable-nya kayak gitu ya. Kemudian si anak juga bayi kan kalau mau cek secara normal nunggu 18 bulan. Kalau mau yang cepat itu early infant diagnosis EID itu bisa dikirim ke Jakarta ya EID. Tapi kalau status baby juga belum belum ditegakkan, belum dapat dan bayinya masih sehat, oke, kita misalnya susu formula misalnya kesimpulannya. Tetapi harus dipastikan dulu kemampuan sosial ekonomi ibu tadi untuk membiayai susu formula selama 2 tahun itu terjamin atau tidak. Karena tidak boleh nyampur Mbak Ayu dan Mbak Eka. Kalau nyampur, kenapa bahayanya? Integritas usus bayi itu belum sesempurna usus kita yang dewasa, sehingga berat molekul ASI dengan berat molekul susu formula itu berbeda gitu. Jadi kalau terjadi perubahan, contoh dokternya menyarankan susu formula ya ibu, oke ya dok, tapi ternyata misalnya di bulan ke-5 sosial ekonomi goyang, kan bisa saja ya, waduh nggak cukup untuk membeli susu formula terus disusuin gitu, disusuin ke ASI. Nah itu yang harus dihindari, oleh karena nanti bisa merusak integritas usus bayi, dan ketika itu terjadi ini ditakutkan dapat menjadi pintu masuk untuk transmisi HIV. Kira-kira demikian. Tapi kalau di keputusannya adalah ASI dan bisa di monitoring dengan baik, ibu
patuh terhadap ARV-nya dan juga dibersamai dengan tim dokter dan tim nakes, ya that's fine. Oke, itu jawabannya. Kita akan mengundang pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Carolus Wangi, Askap Nurse, Magister Hukum Kesehatan. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Carolus Wangi. Selamat pagi menjelang siang juga Ibu Moderator, Nurse Ayu. Baik, beliau adalah Bapak Carolus Wangi, Askap Nurse Magister Hukum Keperawatan, PhD. Beliau menempuh pendidikan Bachelor Science Nursing di Universitas Padjadjaran pada tahun 2012. Beliau menempuh pendidikan Professional Residence Program Nursing pada tahun 2013 di Universitas Padjadjaran, dan beliau menempuh pendidikan Master Health Law di University Catholic of Sugi Pranata. Dan dari 2021 sampai sekarang, beliau menempuh pendidikan PhD Nursing di Pennsylvania State University. Beliau sudah mendapatkan berbagai penghargaan luar biasa dan aktif dalam publikasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga aktif dalam menulis buku. Pada sesi ini, beliau akan membahas mengenai pentingnya peningkatan kualitas perawatan untuk audit dalam bingkai dilema atau isu etika kesehatan. Setelah sesi pemaparan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Carolus, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, saya dikasih waktu untuk bicara soal tentang kualitas perawatan ODIF dari perspektif kualitas perawatan dan juga etik. Tapi saya coba tarik lagi ke perspektif etika global. Saya disclaimer dulu sebelum saya lanjut. Saya akan bicara dari aspek etik, yang mana etik itu areanya abu-abu. Kalau hukum itu jelas, hukum itu benar salah, etik itu baik buruk. Baik buruk itu ada di area abu-abu. Jadi saya pakai theoretical framework etik supaya untuk menggugah kita, oke? Untuk menggugah kita bahwa ada aspek lain yang perlu kita lihat untuk pasien dengan kondisi vulnerable. Pasien HIV itu atau ODIF itu adalah vulnerable populations, bukan dalam konteks penelitian, tapi dalam konteks kehidupan. Itu sama dengan pasien dengan thalassemia. Kebetulan penelitian saya tuh saat ini saya lagi disertasi, saya lagi di Indonesia, lagi urus etik penelitian untuk ngambil data penelitian dan fokusnya di pasien dengan transfusion dependent thalassemia, vulnerable population juga. Isu etiknya mirip dengan pasien dengan HIV. Jadi standpoint saya tuh di vulnerable population. Nah, saya disclaimer dulu bahwa saya tidak bicara hal-hal teknis. Mungkin dalam pernyataan saya ada hal-hal teknis yang keliru, yang saya rasa pemateri lain mungkin lebih expert untuk menjawab itu, tapi lebih kepada ayo, ada satu bidang etik, mari kita semua bicara dari etik, bukan dari hukum, lalu kita lihat apa yang kita bisa renungkan untuk pasien vulnerable atau vulnerable population seperti orang dengan HIV. Tujuan saya itu. Jadi debat atau hal-hal lain mungkin kita bisa diskusi selanjutnya, tapi saya mau kasih perspektif ini biar kita lebih dewasa. Ya, karena kalau bicara soal global sekarang tuh etik itu sangat penting. Dulu etik orang bicara hanya soal buku, hanya soal kode etik. Kode etik itu salah satu bagian dari etik yang tertulis, isinya kewajiban, hanya bicara itu lalu selesai. Tapi implementasinya kita bingung harus kayak gimana. Dulu soal lingkungan juga sama. Orang nggak bicara soal etika lingkungan. Sekarang ketika orang mau bangun sesuatu, etika lingkungannya yang paling pertama. Sama dengan kesehatan juga. Jadi tujuan saya untuk itu adalah saya mau kasih pemahaman atau sedikit sharing supaya kita ada di satu level yang sama untuk melihat vulnerable population. Itu tujuan saya. Saya mohon izin buat semua, mungkin ada yang lebih senior atau yang lebih expert di bidang ini, saya mohon izin. Ini hanya data statistik yang ada gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih expert untuk mencari statistik, tapi poin yang saya mau sampaikan bahwa ada gejala bahwa angkanya itu sebenarnya tinggi. Walaupun data di Indonesia tuh mencerminkan sebaliknya. Dari laporan P2P saya baca tahun 2022 tuh ada kecenderungan atau titik balik yang positif, angkanya menurun. Tapi poin saya bahwa
dari angka ini kita mau lihat bahwa di seluruh dunia itu masih menjadi isu global. Makanya diskursus tentang HIV, AIDS atau ODIF itu, Bapak Ibu mau di keilmuan manapun pasti masuk, pasti ada PhD-nya, pasti ada masternya. Ekonomi aja kita bicara, kalau Bapak Ibu ngambil master atau PhD ekonomi itu ada analisis tentang kesehatan mengenai economical burden untuk penyakit-penyakit katastrofik atau penyakit-penyakit yang punya beban biaya yang tinggi ya. Jadi semua ilmu tuh masuk. Ini tuh masih menjadi isu yang cukup menarik untuk diteliti. Nah, ini saya coba screenshot yang dari Indonesia. Saya baca di Dijen P2P Menkes. Jadi ada kecenderungan infeksinya tuh menurun sebenarnya. Ya, yang infeksi baru. Tapi kalau kita lihat gambarnya itu sebenarnya hanya untuk memproyeksikan secara umum. Dan warna ungu tuh yang tinggi. Saya cukup kaget karena di Papua dengan jumlah masyarakat yang lebih rendah dibanding Pulau Jawa tuh ternyata warna ungunya juga ada. Nah tapi sudahlah, ini statistik, kita hanya mau lihat sebaran, dan saya yakin fenomena gunung es itu masih berlaku di tingkat global ataupun di tingkat nasional ya. Walaupun ini data statistik, tapi saya selalu skeptis dengan data gitu, karena sama kayak thalassemia. Kadang karena diskriminasi itu sudah duluan di depan, kadang tuh tidak ada sikap voluntary untuk melaporkan dari sisi pasien atau mau memeriksa atau mau screening. Apalagi screening juga masih debat. Saya kemarin baru bikin proposal untuk melihat etik dari mandatory screening, karena itu ada dilema yang sangat besar, public interest sama autonomi dari orang yang mau screening. Tapi poinnya bahwa diskriminasi itu isu sentral ya di vulnerable population, apalagi khususnya untuk HIV, dan saya sengaja isu ini saya angkat lagi supaya membuat kita sebagai tenaga kesehatan, dokter, perawat untuk memposisikan ini tuh di pikiran kita gitu. Saya mulai dengan ini deh. Ada fakta yang menarik di Bandung, karena dulu saya kuliah di Unpad dan sekitar antara tahun 2001 sampai 2010 tuh ada isu bahwa saking orang HIV itu kesel bahwa ada diskriminasi, mereka tuh balas dendam. Ya, ini berita pada saat itu kan nggak, kalau sekarang kita bisa cek di Instagram atau di Google. Pada saat itu kan tidak ada media, tapi itu berita yang sering digaungkan atau diceritakan jadi rahasia umum bahwa teman-teman ini, komunitas ini tuh balas dendam ke orang normal, mungkin tidak terima dalam keadaan atau perlakuan diskriminasi yang terus terjadi. Mereka tusuk dengan pengetahuan yang terbatas ya, mereka berpikir bahwa darah tuh menjadi media paling utama untuk menularkan HIV, jadi mereka tusuk pakai jarum, terus jarumnya mereka taruh di bioskop. Saya nggak ada kesempatan untuk cross check fakta, tapi ini semuanya ngomong begitu pada saat saya kuliah ya. Jadi ternyata seberbahaya itu ya. Kita juga dilarang untuk ke bioskop, dan hati-hati kalau mau duduk harus lihat dulu, karena takutnya benar-benar kejadian kita duduk baru ketusuk. Nah, saya nggak konsen terhadap bagaimana dia menularnya, tapi niat untuk melakukan itu. Kalau ide seperti itu muncul dari orang yang didiskriminasi, berarti kan bahaya ya. Selalu ada hal yang mereka rasa perlu kita balas gitu. Nah itu terjadi. Saya nggak tahu sekarang apa bentuk perlawanannya, tapi kalau ada perlakuan atau anggapan diskriminasi tadi Dr. Stuti singgung soal itu ya, masih akan terjadi terus. Dan di tingkat global juga sama. Saya nggak berani ngomong lebih baik di negara maju kayak Amerika, tapi saya pernah ketemu pasien HIV di nursing homes. Terus nursing homes itu kalau di kita tuh udah kayak panti jompo, tapi levelnya agak berbeda karena di sana tuh tidak seperti panti jompo. Tapi poinnya bahwa perlakuannya itu sangat berbeda. Sampelnya cuma satu, tapi saya nggak berani mengeneralisir, tapi pengalaman kualitatif saya menyatakan bahwa ternyata perlakuannya itu berbeda, perlakuannya itu sama. Ya. kita tidak bisa mengidentifikasi pasien itu
HIV apa enggak dari Tamedi. Saya memang aksesnya terbatas, tapi ada tanda khusus yang disampaikan dari teman atau sejawat lain, walaupun itu sangat ini ya, sangat tidak bisa didiskusikan sembarangan gitu. Tapi hanya untuk universal precaution saja supaya biar saya lebih waspada. Tapi framing saya udah langsung tahu biar saya waspada, karena walaupun saya tahu dan tidak pasien ini menderita HIV apa enggak, saya tetap harus universal precaution kan, itu kan standarnya begitu tenaga kesehatan. Nah, HIV semua udah tahu tentunya, dari pemateri sebelumnya pasti sudah menjelaskan. Cuma saya mau sampaikan bahwa ada diskursus lain yang kita bisa lihat. Saya mau bawa diskursus tentang biosecurity karena ini cukup menarik. 10 tahun lalu waktu saya pendidikan tuh, dulu tuh magister bioethics tuh nggak ada 10 tahun lalu. Jadi saya dari hukum kesehatan biopranata, saya kemudian mulai belajar lagi tentang bioethics secara khusus karena saya melihat ada area abu-abu yang pernah kita lihat. Tapi poin lain yang saya lihat adalah sebenarnya biosecurity. Saya sengaja angkat ini dan share ke Bapak Ibu dan teman-teman semua biar tahu bahwa penyakit menular itu sebenarnya kita bisa lihat dari aspek lainnya, yaitu biosecurity, biodefense. Dan kasus COVID itu, saya pakai kasus COVID supaya mengenhance pernyataan saya, itu membuat kita semakin sadar bahwa waktu dan ketepatan itu penting untuk tenaga kesehatan. Dan itu salah satu aspek penting dalam biosecurity. Kenapa ini penting? Karena menurut saya, kadang itu kita melihat penyakit infeksi itu sebagai hal yang biasa saja. Malah ada yang lebih buruk. Kalau kita bicara penyakit itu, ada sebagian orang yang menganggap itu takdir. Oke, takdir benar, tapi poinnya kalau kita framing itu yang dipakai di awal, berarti mungkin bisa menganulir tindakan-tindakan kita yang tidak maksimal. Udah takdir, udah. Padahal tenaga kesehatan kan ada dilema ya. Karena kita juga makhluk yang bertuhan di satu sisi, tapi di sisi lain kita tenaga kesehatan harus berusaha semaksimal mungkin. Itu ada dilema di situ. Nah, tapi poin yang saya mau sampaikan bahwa coba kita lihat penyakit infeksi itu dari aspek lain, biodefense, biosecurity, supaya framing kita itu adalah kita berperang melawan mereka. Ya, waktu COVID, rona COVID udah mulai berita di pemberitaan nasional. Waktu itu pemberitaan nasional tuh memberitakan tentang kejadian di Wuhan. Saya udah ngomong di kelas, saya bilang mau taruhan sama saya nggak? Ini dalam 2 bulan Indonesia udah kena. Mahasiswa pada ketawa, saya bilang ayo, saya berani taruhan. Dan benar kejadian kasus pertama di Depok kan. Waktu kasus pertama di Depok, saya langsung buka websitenya Johns Hopkins karena saya dulu pernah fellow di National Institute of Health. Terus ada beberapa sesi di Johns Hopkins, jadi saya cukup familiar sama research yang mereka punya. Johns Hopkins langsung bikin kayak mapping berbasis GIS, data satelit dan lain-lain untuk melihat sebaran COVID. Nah, dan itu ternyata menyebarnya cukup dipantau dari hari ke hari ya. Saya tunjukin mahasiswa bahwa ini kita nanti base datanya dari sini, kita lihat perkembangan seperti apa. Nah, dan saya rasa penanganan kita pada saat itu, saya ingat banget kalau nggak salah, koreksi kalau salah karena takutnya sensitif, tapi seolah-olah pemerintah kita tuh menganggap itu sesuatu yang biasa saja gitu. Waktu itu ya, karena saya waktu itu cukup itu sama sama isu itu karena memang pada saat itu saya lagi persiapan mau berangkat sekolah gitu. Jadi semua isu menyangkut pembatasan daerah dan lain-lain, aktivitas itu saya cukup ikuti beritanya. Tapi poinnya itu kita anggap remeh gitu. Nah, bayangkan kalau seandainya kita menganggap virus COVID itu sebagai sebuah serangan atau sebagai sebuah perang, gitu. Pasti kita penanganannya lebih cepat. Kan? Coba sekarang framing itu kita pakai untuk HIV/AIDS. Walaupun kita tahu bahwa angkanya menurun, tapi kita bisa pakai framework biosecurity atau biodefense untuk membuat kita lebih siaga terhadap isu ini dalam segala penanganan, ya, level penanganan. Saya nggak sebut secara teknis, tapi secara umum. Sepertinya sudah ada yang bertanya. Izin saya membacakan kepada Bapak Nurse Carolus. Yang pertama dari Bidan Zalvina.
terkait dengan dilema antara kerahasiaan keadaan pasien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk penanganan lanjut oleh tim mitra kerja di satu tempat pelayanan untuk mengambil tindakan yang benar, seperti bagaimana yang harus menjadi pertimbangan untuk menentukan suatu prioritas supaya bisa terlindungi dan secara hukum. Dan kepada Bapak Karolus, kami persilakan. Oke, hukum ya. Walaupun tadi saya disclaimer di awal saya nggak bahas hukum, tapi begini. Ini konteksnya rumah sakit apa enggak? Itu dulu. Kalau konteksnya rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain, kalau rumah sakit aja yang paling gampang. Kalau di rumah sakit itu kan ada undang-undang rumah sakit ya. Undang-undang rumah sakit itu di salah satu pasalnya bilang bahwa segala kejadian yang terjadi di rumah sakit merupakan tanggung jawab rumah sakit, termasuk malpraktek. Jadi gini, nggak pernah ada kejadian yang gini. Kalau ada kejadian Anda melakukan malpraktek di rumah sakit, nggak pernah ada tuh yang melakukan malpraktik versus pasien, nggak ada. Yang ada adalah rumah sakit versus pasien. Kalau Anda yang bikin, ya rumah sakit yang punya tanggung jawab. Terus gimana rumah sakit dan saya? Nah, rumah sakit dan ibu yang melakukan malpraktik nanti punya urusan administrasi lain di belakang layar. Tapi nggak pernah ada dan nggak boleh terjadi kalau seandainya ada sesuatu, rumah sakit lepas tangan lalu bilang bahwa silakan pasien urus sendiri, silakan hubungi organisasi profesinya, silakan hubungi pengacara. Itu pernah terjadi di keperawatan soalnya. Itu nggak bisa, nggak boleh. Rumah sakit punya tanggung jawab, ada undang-undang yang mengatur. Kalau rumah sakitnya nggak paham berarti dia punya bidang hukumnya nggak pernah sosialisasi soal hukum rumah sakit berarti. Nah, jadi pertama, kembali lagi ke pertanyaan tadi, setelah pengantar saya tadi, pertama adalah patuhi dulu aturan yang ada di rumah sakit tersebut dalam konteks hak kewajiban. Itu prioritas pertama. Kalau seandainya aturan itu tidak mengatur, baru kembalikan ke etika. Jadi jangan dibalik. Ini prinsip dasar sih. Kalau Bapak Ibu ketemu hukum, ketemu etik, apa yang harus diprioritaskan pertama? Jawabannya adalah dalam konteks Indonesia, hukum dulu. Cari dulu aturannya. Aturannya nggak ada, baru kembali ke etik, kembali ke kode etik. Makanya saya bilang tadi, semua yang saya sampaikan ini itu adalah saran untuk membuat hukum. Kalau hukumnya nggak ada, baru kembali ke etik. Jadi pertama patuhin hukum, cari dulu hukum yang berlaku di rumah sakit atau tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau tidak mengatur, baru Bapak Ibu kembali ke kode etik. Kalau kode etik juga nggak mengatur soal itu, kembali ke prinsip etika umum. Dalam konteks tadi yang ibu hamil itu saya rasa autonomi ibu hamil paling penting. Kalau seandainya hukumnya nggak mengatur atau aturan rumah sakit nggak mengatur, autonomi ibu lebih penting. Tapi kasus yang ibu sampaikan tadi tidak teknis, jadi saya nggak bisa lihat celah etiknya seperti apa. Tapi kalau seandainya kita kasih hipotesis bahwa ibunya tuh mengandung anak, terus anaknya berpotensi anak HIV lah contohnya, atau anaknya HIV. Saya rasa yang paling mungkin itu adalah informasi ini bisa didisclose atau dikasih tahu ke tenaga kesehatan lain, tapi terbatas, supaya bisa diskusi nih penanganannya bakal seperti apa. Ya, tapi saya rasa paling umum kembali lagi ke autonomi. Kalau tidak jelas kasusnya kayak gimana ya, kan harus contohnya jelas. Kalau di etik itu kan kasus preposisinya itu harus jelas, baru kita bisa tahu nilai etiknya gimana. Tapi terlepas dari semua kasus yang jelas apa enggak, autonomi ibu itu yang paling utama, karena dia yang memutuskan. Walaupun dia punya anak apa enggak, ada kandungan, tapi kan kalau ibunya nggak sehat pasti anaknya nggak lahir dong, atau ibunya meninggal anaknya nggak mungkin lahir ya. Jadi ibu yang memutuskan. Yang jadi masalah di kita adalah apakah ibu punya kompetensi untuk memutuskan apa enggak. Karena kadang ibu-ibu yang melahirkan itu dari kalangan yang pendidikannya kurang, terus kemampuan untuk menjelaskan juga nggak sebaik itu dalam berbahasa, kemampuan memahami informasi yang disampaikan juga tidak sebaik yang kita pikirkan gitu. Kita jelaskan dia mengerti, kadang dia iya aja tuh supaya cepat aja. Ngerasa nggak? Kadang pasien tuh cuma iya aja tuh supaya cepat, atau karena takut ketemu tenaga kesehatan, males dia. Yang penting dapat obat pulang kan.
dapat obat juga dia ya aja, dia nggak tahu. Hasil akhir minumnya antibiotik kurang, udah merasa sembuh, antibiotiknya kurang, malah nanti dia resisten. Banyak banget permasalahan di level komunikasi bagi tenaga kesehatan ke pasien. Itu yang harus kita dalami lagi. Tapi kembali lagi, autonomi menjadi hal utama yang perlu kita acknowledge di pasien. Mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya kita akan undang pemateri kita yang ketiga, yaitu dengan Bapak Aan S. Rianto. Baik, selamat siang kepada Bapak Aan. Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Sudah sangat terdengar. Baik, beliau adalah Aan S. Rianto. Saat ini beliau aktif di bidang HIV dan sebagai founder jaringan Equal Indonesia dan juga sebagai staf jaringan Indonesia Positif. Skill beliau adalah Student and Peer Advocacy, Institutional Advocacy, Independent Advocacy, Advocating HIV Regulation to Stakeholder through social media platform, Advocating ERP Literacy and Treatment to the Community, Advocating Human Rights and Health Rights for PL-HIV and Promoting campaign HIV Treatment and Prevention. Beliau juga sebagai copywriting campaign for You Equal You Indonesia, copywriting article and creating flyer for social media content, dan juga content creator for HIV issue and education. Beliau sudah memiliki penghargaan yang banyak sekali khususnya pada HIV. Pada sesi ini beliau akan memaparkan materi mengenai bagaimana mengoptimalkan peran komunitas dalam kolaborasi pelayanan HIV. Setelah sesi pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Aan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atau teman-teman. Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai optimalisasi keperan komunitas dalam kolaborasi pelayanan HIV. Di sini kita akan melihat bahwa ada data kecil di sini yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Istri juga terkait data global yang menunjukkan kondisi HIV secara global. Sekalipun angka penularan baru sudah cukup banyak dikurangi, tetapi angka tersebut setiap tahun juga masih meningkat. Di Indonesia sendiri diperkirakan terdapat lebih dari 500.000 orang yang hidup dengan HIV. Tadi datanya ada 570.000 kurang lebihnya. Angka yang terlihat sangat besar dan mengkhawatirkan bagi banyak orang tentunya, karena memang angka itu bukan angka yang sedikit. Indonesia juga berada pada urutan ke-9 estimasi kasus infeksi HIV baru yang mencapai 28.000 kasus terlaporkan selama 2023. Yang artinya selama tahun 2023 itu ada sekitar 76 orang terinfeksi HIV setiap harinya. Ini kasus baru yang tercatat ya. 76 orang kasus baru yang terinfeksi HIV setiap harinya. Kemudian data secara global sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga, dan begitu kita melihat secara langsung data di Indonesia akan saya coba tampilkan di slide berikutnya. Di sini juga masih terlihat ada 630.000 orang meninggal karena infeksi berkaitan dengan HIV dalam tahun 2023 secara global. Nah, lalu apa arti dari angka ini? Apakah ini berarti bahwa kita tidak akan pernah bisa menghentikan penularan baru HIV di Indonesia? Di sini kita akan melihat data yang dikumpulkan hingga bulan April 2024, di mana kita bisa melihat bahwa perkiraan ada 503.261 orang yang hidup dengan HIV, yang hanya ada 68.386 atau 34% dari mereka yang sudah tidak lagi dapat melakukan HIV secara seksual. Tadi pemateri pertama Dr. Residen mengatakan bahwa pada saat orang dengan HIV menjalani pengobatan ARV dan virusnya tersupresi atau tidak terdeteksi, itu berarti sudah tidak lagi dapat melakukan HIV ke pasangannya secara seksual sekalipun melakukan hubungan seks tanpa kondom. Dan ini berarti dari 503.000 orang 261 yang sudah tidak lagi dapat menularkan HIV ke orang lain atau sudah memutus mata rantai penularan itu hanya 34% atau sekitar 68.386. Nah, untuk dapat mencapai kondisi virologi yang tersupresi atau undetektabel yang artinya tidak lagi dapat menularkan secara seksual sekalipun melakukan seks tanpa kondom, itu tentunya akan diperlukan akses ke pengobatan ARV. Tanpa komitmen pengobatan ARV, maka orang dengan HIV tidak akan bisa mencapai undetektabel atau tersupresi, yang berarti mereka tentunya masih punya potensi untuk menularkan ke orang lain, menularkan HIV ya. Kita bicara mengenai penularan HIV bukan penularan IMS lain. Sementara data orang dengan HIV yang on ARV ada sekitar atau sekitar 202.022 orang
dimana seharusnya data ini kalau kita mengikuti target global itu harusnya 95%, tapi kita baru di angka 60%. Kendala dan tantangan, ada beberapa faktor yang berikut yang menyebabkan terhambatnya kepatuhan atau akses pengobatan ARV, seperti yang tadi dikatakan juga oleh Dr. Restuti bahwa pengobatan ARV itu sebenarnya adalah salah satu langkah untuk memutus mata rantai penularan HIV baru atau treatment as prevention. Di sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang coba saya rangkum. Ada stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan yang seringkali menjadi penghambat orang untuk tidak akses layanan kesehatan. Penghakiman atas latar belakang kehidupan mereka juga menjadi faktor utama mereka tidak kembali ke layanan, sementara layanan seringkali bergerak menasihati, mengingatkan jangan begitu lagi, jangan begini lagi. Balik lagi, isu stigma dan diskriminasi ini cukup kental di komunitas orang dengan HIV dan juga di layanan. Kemudian belum adanya kebijakan nasional mengenai HIV dan AIDS, termasuk aturan medical check-up terkait dengan status HIV juga mempengaruhi secara signifikan kondisi mental pasien yang seringkali mengalami kegagalan dalam proses seleksi tenaga kerja atau malah kehilangan pekerjaan karena terbukanya status HIV di tempat kerja. Isu penolakan layanan kesehatan juga masih sering terjadi yang akhirnya dapat menyebabkan perburukan kesehatan. Logistik juga masih selalu menjadi isu yang sama dan berulang setiap tahun. Tidak semua layanan bersedia memberikan MMD atau multi-month dispensing. Ini artinya pasien dapat datang ke layanan yang harusnya mereka mendapatkan obat setiap bulan, mereka bisa ambil obat langsung beberapa bulan, 2-3 bulan dalam sekali kunjungan. Jadi ini akan mempermudah kondisi pasien yang biasanya terhambat oleh terkendala oleh jarak, kemudian biaya pada saat akses pengobatan. Jadi tidak semua layanan bersedia memberikan MMD pada pasiennya dengan alasan keterbatasan logistik. Sekalipun juknis MMD atau multi-month dispensing ini juga sudah dibuat dan diedarkan oleh Kemenkes. Kemudian ada banyak pasien yang mengalami kesulitan mengajukan alasan izin ke rumah sakit setiap bulan di perusahaan tempat mereka bekerja, yang tentunya perusahaan juga akan bertanya kalau misalkan setiap bulan stafnya izin kerja untuk ke rumah sakit, mungkin dia nggak mengatakan akan beli obat, tapi izin kerja ke rumah sakit ini sudah jadi satu pertanyaan, sakit apa si karyawan. Nah, kondisi ini seringkali dapat menyebabkan pasien memilih untuk berhenti pengobatan daripada status HIV mereka terbuka di tempat kerja. Ini muncul di alasan-alasan mengapa pasien yang hidup dengan HIV ini melakukan kemudian masuk dalam kriteria putus obat atau lost to follow up. Kemudian sekalipun kondom, PrEP, dan TBTN menjadi media utama dalam upaya penanggulangan HIV, kita juga paham ada yang namanya PrEP. PrEP itu yang exposure prophylaxis, kemudian yang PrEP itu adalah post exposure prophylaxis atau pencegahan pasca pajangan. Informasi ini hampir tidak pernah dipublikasikan atau dikampanyekan secara terbuka, bahkan oleh Kementerian Kesehatan atau layanan kesehatan sekalipun. TBTN atau tidak terdeteksi tidak menularkan atau U equals U yang tadi dibahas secara panjang lebar oleh Dr. Restuti, yang secara penelitian menunjukkan 100% tidak lagi dapat menularkan HIV secara seksual bukan cara yang lain yang juga tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Sehingga yang terpikirkan saat ini oleh orang-orang awam itu adalah HIV sebagai penyakit yang mematikan, di mana pengidapnya layak dijauhi. Apapun slogan yang selama ini dibuat dan selalu digaungkan setiap tahun, karena dapat dengan mudah menularkan, karena dianggap dapat dengan mudah menularkan ke orang lain. Ini pula yang kemudian seringkali dijadikan alasan tenaga kesehatan pelaksana PPDB untuk memberikan rekomendasi tidak layak bekerja, baik karena alasan kesehatan pada umumnya maupun kekhawatiran tentang risiko penularan ke rekan kerja. Padahal kita juga sudah tahu bahwa HIV itu bukanlah suatu penyakit yang sangat mudah ditularkan. Bahkan itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dicegah, tapi sayangnya kita tidak pernah melihat kampanye terbuka mengenai HIV dapat dicegah, HIV dapat diobati, HIV ada obatnya secara terbuka, secara terang-terangan, secara besar. Enggak pernah ada. Kemudian literasi yang tidak ada seringkali juga membuat orang yang menggunakan narasi-narasi edukasi lama dan tanpa sadar melakukan upaya menakut-nakutin biasanya dalam bentuk campaign dan opinion campaigns. HIV masih secara meluas dikaitkan dengan isu moralitas dan agama. Bahkan di layanan kesehatan yang seharusnya kita bicara mengenai etis seperti tadi dikatakan oleh Bapak Karolus, kemudian kita bicara mengenai isu kesehatan itu mestinya bicara mengenai sains, mengenai penelitian, mengenai pengobatan, bukan mengenai moralitas dan agama. Tapi kenyataannya HIV masih secara luas dikaitkan dengan isu moralitas dan agama, bahkan di layanan kesehatan.
apapun yang berkaitan dengan seks dan seksualitas akan selalu berusaha ditutupi karena hingga saat ini masih dianggap tabu. Pendidikan seksual masih sangat terbatas apalagi bicara mengenai HIV. Lalu bagaimana kita bisa membicarakan bahwa dengan pengobatan yang baik tidak dapat dikeluarkan melalui aktivitas seksual yang merupakan aktivitas paling intim. Ini kenapa penelitian mengenai TDTM atau tidak tradisi tidak menyebabkan HIV ini diambil penelitian melalui aktivitas seksual yang bagi banyak orang ini adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan karena ini juga merupakan aktivitas yang paling intim. Risikonya paling tinggi dibandingkan dengan kontak dibandingkan faktor risiko yang lain, apalagi aktivitas anal seks yang bagi banyak orang adalah sesuatu yang sangat tabu. Tapi kenyataannya penelitian UEQSU menunjukkan bahwa data orang yang pasangan Cirrhosis Morgellons di mana salah satu pasangan adalah positif HIV dan satu pasangan negatif, itu tidak ada kasus infeksi HIV selama viralot pasangan positifnya itu kurang dari 200 waktu. Tidak ada satupun data yang menunjukkan bahwa ada risiko penularan dari pasangan negatif. Kemudian ada edukasi negatif yang masih bersifat negatif dan cenderung menakut-nakuti yang dikaitkan dengan moralitas juga memiliki potensi membuat orang yang seharusnya melakukan tes karena pernah melakukan perilaku berisiko atau memiliki perilaku berisiko atau masih melakukan suatu berisiko mengurungkan niatnya karena kekhawatiran dianggap buruk apabila hasilnya negatif. Nah, kita juga paham bahwa HIV hingga saat ini masih selalu dianggap ditularkan melalui seks bebas. Padahal HIV tidak ditularkan melalui seks bebas, tapi ditularkan melalui seks berisiko, di mana kita harusnya juga bisa dapat membedakan bahwa seks berisiko ini jelas berbeda dengan seks bebas. Kalau kita mau bahas lebih lanjut, seks bebas itu seks yang dilakukan dengan siapapun, baik dengan pasangan sendiri atau bukan pasangan sendiri, dalam artian bukan pasangan legal ya, dilakukan dengan atau tanpa pengaman atau tanpa langkah pencegahan lagi, itu yang disebut seks bebas. Jadi sebagai contoh, saya bisa melakukan seks dengan orang yang saya temui di aplikasi, baik dengan menggunakan kondom atau PrEP atau tanpa menggunakan PrEP dan kondom. Sementara seks berisiko adalah aktivitas seks yang dilakukan dengan pasangan, baik pasangan resmi formal atau pasangan non formal atau casual, yang dilakukan jelas tanpa pengaman, baik itu kondom ataupun PrEP atau PEP, dan itu dilakukan dengan orang-orang yang tidak mengetahui status kesehatan seksualnya. Itu adalah seks berisiko. Jadi pada saat saya kemudian melakukan hubungan seks dengan pasangan saya yang saya tidak tahu riwayat kesehatan seksualnya, walaupun itu istri saya sendiri, itu adalah suatu seks berisiko, bukan seks bebas. Tapi pada saat saya kemudian melakukan hubungan seks secara casual dengan orang yang saya temui di aplikasi, ini banyak kan ya, aplikasi ngechat atau apalah itu. Tapi kemudian saya melakukannya dengan suatu langkah pencegahan, baik melakukannya dengan kondom atau PrEP, itu bukanlah suatu seks berisiko. Disebut seks bebas iya, tapi saya tidak memiliki atau risiko penularan HIV ke diri saya itu sangat-sangat kecil. Jadi mudah-mudahan semua jelas bahwa HIV tidak ditularkan melalui seks bebas, tetapi ditularkan melalui seks berisiko. Siapapun dapat melakukan seks berisiko selama orang tersebut tidak mengetahui status kesehatan seksualnya atau status kesehatan pasangannya, dan aktivitas seksual ini dilakukan tanpa adanya langkah pencegahan atau pengaman. Ini sedikit banyaknya saya coba berdasarkan perbedaan seks bebas dan seks berisiko, karena saya cukup miris hingga hampir 40 tahun HIV di Indonesia. Setiap tahun, setiap dilahas kita selalu dituduh bahwa orang dengan HIV itu ya ketularan karena seks bebas. Baik, untuk selanjutnya bagi para peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menanyakan pengalaman di lapangan kepada Bapak Aan, kami persilakan. Izin Kak. Baik, dipersilakan. Saya dari petugas lapangan Yayasan Intan Maharani, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saya ingin bertanya Kak mengenai TPT Kak. Nah kebetulan kan ada pasien dampingan saya itu sudah menjalankan TPT 6 HP itu sudah berjalan 2 bulan. Kemudian karena ada update terbaru bahwa sudah ada TPT 3 HP, nah itu apakah bisa pasiennya diganti dengan TPT yang 3 HP Kak?
Ini yang 6 Itu, HP Kak. atau 6H yang 6 bulan? Ya, kebetulan kan pasiennya sudah menjalankan TPT yang 6 HP itu selama 2 bulan, Kak. Nah, kemudian dia ya ingin menggantikan TPT yang 3 bulan. Apa bisa, Kak? Dosisnya kan beda ya, Kak ya. Karena untuk yang dosisnya 3 HP sama 6 itu kan berbeda ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan sudah berjalan 2 bulan, dilanjutkan aja hingga 4 bulan dulu. Kecuali misalkan dari awal memang sudah 3 HP, lebih mudah sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya menjadi isu dari teman-teman layanan juga yang seharusnya mulai saat ini harusnya melakukan permintaan logistik itu untuk yang TPT ya jenisnya 3 HP. Karena kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang pasien yang dengan HIV, mereka kan sudah menjalani pengobatan ART setiap hari ya. Kalau kemudian ditambah beban pengobatan 6H yang harus 6 bulan setiap hari, itu tentunya beban pengobatannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan mereka menjalani TPT yang hanya 3 bulan dan itu diminum seminggu sekali. Beban pengobatannya Kak. akan lebih mudah. Iya, Kak, karena kan khawatir ke masalah kepatuhannya, Kak, gitu, Kak. Dan masih banyak layanan di sini itu yang belum mengupdate 3 HP itu, Pak, Kak, dengan alasannya belum tersedia yang 3 HP. Padahal sudah tersedia 3 HP gitu. Mereka mau habisin stoknya dulu gitu yang 6 HP, Kak, kalau di sini. Terima kasih, Kak. Kalau mau menghasilkan bisnis stok yang 6H silahkan, tapi balik lagi untuk pasien-pasien baru untuk saat ini seperti yang saya paparkan tadi, teman-teman itu sudah banyak mendapatkan informasi melalui peer mereka, melalui komunitas mereka bahwa saat ini sudah tersedia HP. Jadi kalau misalkan dianggap takut mengenai kepatuhannya, saya pikir pengobatan yang cuma seminggu sekali 3 bulan itu jauh lebih tinggi tingkat keberhasilannya dibanding yang harus setiap hari selama 6 bulan kan, harusnya loh. Iya. Kalau kemudian seringkali diajukan pertanyaan, ya kan sering takutnya kalau mereka lupa karena cuma seminggu sekali, beda dengan kalau tiap hari. Gini, sebenarnya ada kuncinya yang saya sering berikan ke teman-teman. Ada beberapa hari-hari tertentu yang teman-teman ini nggak mungkin lupa. Jumat contohnya, Jumat. Tanpa alarm pun kita keluar jam makan siang itu ngeliat orang semua sholat Jumat pada saat istirahat. Nggak mungkin lupa. Sabtu dan Minggu ini hari libur keluarga. Ini juga nggak mungkin lupa. Kemudian teman-teman yang bekerja kantoran, hari Senin ini adalah hari yang paling nggak enak, moodnya paling jelek. Dan ini nggak mungkin lupa, hari Senin itu nggak mungkin lupa Pak setiap hari. Jadi tanpa alarm pun sebenarnya hari-hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ini adalah hari yang aman untuk memberikan jadwal TPT yang mingguan. Gitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Ya, kita akan mengundang pemateri kita yang keempat, yaitu dengan Ibu Hotmarizda Purba MSI Psikolog. Baik, selamat siang Ibu Hotmarizda. Selamat siang, Mbak. Baik, beliau adalah Ibu Hotmarizda Purba MSI Psikolog. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 Psikolog di Universitas Medan Area dan S2 Magister Profesi Universitas Persada Indonesia di Jakarta. Beliau bekerja sebagai PNS di RSUP Adam Malik Medan dari tahun 2008 sampai sekarang. Beliau juga sebagai konselor HIV dan juga sebagai dosen di Universitas Sari Mutiara. Keahlian beliau di bidang konseling, asesmen psikologis, dan psikoterapi. Pada sesi ini, beliau akan memaparkan mengenai dampak psikologis dari HIV dan pendampingan psikososial ODIP. Setelah sesi pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik kepada Ibu Hotmarizda, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang juga buat di sini saya akan memberikan materi yaitu dampak psikologis dari HIV dan pendampingan psikososial orang dengan HIV. Jadi karena jam-jamnya udah genting, saya langsung aja ya Bapak Ibu. Ini adapun indikator hasil belajarnya yaitu menjelaskan identifikasi masalah kejiwaan, melakukan deteksi dini masalah kejiwaan, menjelaskan konsep pendampingan psikososial, dan menjelaskan bentuk intervensi psikososial. Dalam keseharian itu sering sekali kita tidak mengerti apa itu identifikasi masalah kejiwaan. Dan di sini kita bahas masalah identifikasi masalah kejiwaan itu yaitu proses menemukan permasalahan kejiwaan individu yang dapat termanifestasi pada pikiran, perasaan, maupun tingkah laku
yang ditunjukkan melalui proses wawancara, observasi, maupun menggunakan alat tes psikologi. Nah, dalam hal ini, biasa dalam kasus orang dengan HIV itu, kita harus berhati-hati dalam menyebutkan suatu gangguan psikologis. Jangan begitu pasien datang kita langsung bilangnya, oh ini pasiennya udah depresi, gitu. Boleh ya. Nah, kita harus menggali secara mendalam tentang keluhan pasien tersebut secara detail. Kita harus melakukan observasi, wawancara. Di saat tahap awal seperti ini kita harus melakukan screening yang jelas agar tidak salah mendiagnosa, dan kita harus secara detail bertanya. Dalam hal ini pemeriksaan observasi, wawancara, konseling, alat tes psikologi itu menjadi acuan utama. Biasanya ini untuk pasien yang seperti ini, untuk tesnya itu, untuk tes kejiwaannya itu ada kita lakukan, yaitu PHQ-9 dan DAS-24. Itu biasa kita lakukan, tapi yang bisa melakukan itu hanya psikolog dan psikiatri. Nah, dalam item-item itu pasien itu kita suruh mengisi angket, di mana item-item angkatnya itu masalah psikologis dan fisik. Misalnya itu saya sudah 2 minggu tidak bisa tidur, ada pilihan angketnya, setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau ya dan tidak. Nanti kita ada ratingnya, itu kita bisa tahu nanti gangguannya, skala berapa nanti pasiennya ya. Dan berikutnya ragam masalah kejiwaan pasien. HIV tidak hanya dapat menyebabkan permasalahan maupun gangguan secara fisik, namun juga secara psikologis. Nah, di sini banyak sekali nih pasiennya. Begitu ketahuan reaktif, langsung bertanya sama saya, Bu, usia saya sampai berapa lama ya Bu? Nah, itu sering terjadi ya Bu. Jadi kita sebagai konselor dan psikolog ini kadang dikira apa ya, dukun ya. Bu, apa saya sembuh? Berapa minggu saya sembuhnya Bu? Berapa hari? Nah, itu sering terjadi. Nah, kondisi permasalahan psikologis pasien itu antara lain rasa cemas, berkepanjangan, emosi, marah, rasa tidak berdaya, gangguan tidur, insomnia sampai depresi. Nah, hal di sini ini ada hal-hal tertentu itu yang bisa kita tangani. Kalau misalnya permasalahannya pasiennya udah menuju ke depresi atau butuh dengan obat, kita itu harus merujuk ke psikiatri, jangan kita tangani. Biasa pasien seperti ini datang, kita kasih konseling, kita kasih relaksasi, treatment, sekian pertemuan tidak ada perubahan, atau kita datang kita bertanya, misalnya Bu, cemas. Kita itu sering kita bertanya itu sudah berapa lama cemasnya Bu? Cemasnya pada saat seperti apa? Datang berobat atau minum obat atau datang seperti apa? Itu harus jelas. Nah, di sini orang dengan HIV ini karena psikologisnya terganggu, kadang mereka berpikir kalau kita rujuk ke psikiatri itu merasa dia itu schizofren. Sebenarnya tidak, kita menjelaskan. Ibu dengan treatment, konseling, relaksasi yang kita lakukan, nah tidak ada perubahan terhadap ibu. Jadi ibu sepertinya butuh obat. Jadi kita konsul ke psikiatri ya Bu ya. Kebanyakan pasiennya itu, enggak Bu, saya enggak gila. Pasti ngomong seperti itu. Jadi kita bisa ngasih penjelasan itu. Nah, ibu kita konsul bukan karena gangguan jiwa Bu, karena ibu gangguan permasalahan psikologisnya. Ibu tidak bisa tidur, nah, ibu merasa cemas, itu harus butuh bantuan. Ya bantuannya apa? Ibu harus dirujuk, karena yang berhak memberi obat itu yaitu psikiatri. Gitu ya Bu. Nah, di sini perasaan cemas. Cemas itu, kalau cemas itu tidak ada buktinya ya, tidak ada penyebabnya, nggak nyata. Sedangkan takut itu nyata. Misalnya perasaan tidak nyaman, itu sudah situasi yang mengancam. Itu kalau cemas itu kita bisa misalnya takut tidak mampu minum obat seumur hidup, karena dia begitu tahu hasilnya reaktif. Oh, dia kan browsing. Oh, berarti saya harus minum obat reaktif seumur hidup. Ketakutan, belum dicoba ketakutan, itu cemas gitu ya. Takut meninggal, takut diberhentikan dari pekerjaan, takut dikucilkan oleh keluarga, takut tidak berteman, takut diceraikan, itu biasa kecemasan pasien HIV itu.
berpikirnya sesuatu yang belum mereka hadapi, belum laksanakan. Sementara kalau takut itu ada penyebabnya. Misalnya takut dengan diagnosanya, takut dengan hasil lab, ya takut dengan treatment berikutnya. Oh, tindakan apa yang dikasih? Misalnya orang TB, HIV, jadi kita harus konsumsi obat TB-nya dulu 2 minggu Bu. Setelah itu konsumsi obat itu selama 6 bulan. Setelah 2 minggu minum obat TB, kita minum ART. Jadi dia berpikir ketakutan akan seperti itu. Oh, saya minum obat pagi TB, minum ART lagi. Nah, itu ketakutan. Kadang ketakutan ini ada masanya. Kalau cuma cemas seminggu 2 minggu itu hal biasa. Misalnya takut seminggu 2 minggu itu masih hal biasa. Tapi kalau ketakutannya itu udah berlebih, lebih 2 minggu, lebih sebulan, itu jatuhnya sudah depresi. Nah, gejala cemasnya ini seperti fisik. Gejala fisiknya itu jantung berdebar-debar lebih cepat, tegang, tarikan nafas menjadi pendek, sakit perut, tangan bergemetar. Nah, secara psikologisnya itu sulit berkonsentrasi, sulit mengingat, pikiran terus dipenuhi hal yang belum tentu terjadi. Nah, perilaku itu menghindari situasi tertentu, kesulitan untuk tidur. Ini Bu, Bapak Ibu sekalian, gejala cemas ini itu kadang orang salah. Gejala cemas ini kita bisa munculnya pada saat seperti apa? Atau gejala cemas ini saat kita mendaftar ke rumah sakit, keluar, aduh Bu, saya berkeringat dingin. Itu gejala cemas biasa ya. Jadi kalau dia udah berlebih seperti itu, nah itu perlu penanganan seperti saya katakan tadi, perlu penanganan pihak lain. Misalnya sulit berkonsentrasi, sulit mengingat. Itu juga gejala psikologis kalau tahap-tahap awal itu wajar ya. Nah, di sini ada definisi dari depresi. Depresi ini adalah gejala berikut selama 2 minggu. Itu yang saya kasih tahu tadi. Gejalanya selama 2 minggu. Mood depresif, kehilangan minat, perubahan berat badan yang signifikan, kesulitan berpikir, dan penurunan aktivitas fisik. Rasa lelah, kehabisan energi, rasa tidak berharga, atau rasa bersalah, kehilangan kemampuan untuk menentukan atau mengambil keputusan, konsentrasi berkurang hampir setiap hari, pemikiran untuk bunuh diri yang berulang tanpa perencana jelas. Nah, tadi ada ibu apa itu ya yang menyatakan ada keinginannya untuk bunuh diri. Nah, sebenarnya di sini ibu itu udah masuk ke fase depresi. Nah, seharusnya seperti itu ibu bisa menyarankan atau datang sendiri ke polipsikiatri, karena orang dengan pemikiran bunuh diri itu dia butuh obat untuk menenang, obat untuk menghilangkan kecemasan, itu perlu. Jadi harus ditangani oleh psikiatri. Baik, mungkin kita sambil menunggu nih Bu, saya ada pertanyaan nih juga Bu dalam benak saya. Pasien dengan ODIP itu kan pasti mengalami gangguan kesehatan mental ya Ibu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengedukasi keluarga agar tidak sampai terjadi diskriminasi, ataupun bagaimana sih manajemen yang baik untuk pasien tersebut agar meminimalisir stres yang terjadi? Nah, baik Bu, kalau di sini di rumah sakit kami sendiri ini kita ada melakukan konseling keluarga, terapi keluarga. Nah, di sesi terapi keluarga itu kita menjelaskan materi itu, edukasi HIV itu menularnya seperti apa. Jadi di situ keluarga kan tahu, oh menularnya berarti nggak ke saya, ke pasangannya aja. Kecuali kalau transfusi darah berarti dia nggak bisa. Seperti itu. Terus mereka itu ada grup. Jadi orang dengan HIV itu ada grup di sini yang dibimbing oleh LSM, dan saya juga masuk ke situ. Jadi di grup itu kadang kita buat terapi kelompok. Jadi terapi kelompok itu di situ fungsinya mereka share, oh saya pengalaman saya seperti ini, yang lain mendengarkan, yang lain juga seperti ini. Oh saya ini di kerjaan saya diginiin. Itu kan terapi kelompok ya, dengan beberapa orang, 15 orang atau 10 orang dengan HIV. Jadi kita buat terapi, jadi mereka menerangkan masalah-masalah mereka, menceritakan, oh saya seperti ini.
untuk ke lingkungannya itu ada LSM. Jadi fungsi LSM ini dia kan home visit, kunjungan ke rumah. Nah, jadi begitu kunjungan ke rumah dia kan menjelaskan juga ke keluarga. Jadi kalau ada stigma dari lingkungan sekitar itu yang perlu butuh bantuan. Seperti kasus yang saya terangkan tadi, ada seorang pasien ini karena tahu HIV, ini ketepatan di daerah ya Bu, kalau di Medan itu ada daerah yang pelosok gitu ya. Nah, jadi kita itu menyarankan itu aparat desanya, masyarakat yang tahu itu dibawa ke ruang konseling. Jadi dengan kita edukasi mengurangi seperti apa, kan mereka jadi tahu, stigmanya kan berkurang. Justru nggak ada stigma lagi. Biasa kalau orang desa tahu HIV, bekas mandiannya, dudukannya, dia ke warung orang udah kabur semua, kan gitu. Jadi untuk saat ini hanya seperti itu yang kita lakukan. Tapi sangat benar-benar membantu lah, karena aparat desanya udah tahu penurunannya seperti apa. Seperti itu. Justru sekarang aparat desa itu kan ada ambulan gratis. Sering mereka itu mengirim orang-orang dengan TB yang putus minum obat itu. Jadi justru TB-nya juga diantar sama mereka ke rumah sakit. Itu kenyataannya. Baik, terima kasih sekali kepada keempat narasumber kita pada hari ini atas info yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif berdiskusi dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita akhiri, kami berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan profesi kita. Akhir kata, saya Ayu Puspitawani, mohon undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di seminar-seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.